Haleluya, Shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus. Dan luar biasa 1 minggu lebih belakangan memang kita melihat progres pengungkapan kebenaran di balik dari meninggalnya almarhum Brigadir J. Tetapi juga ada isu-isu baru yang kemudian ikut menyertainya. Nah karena itu pada sesi ini teman-teman, sebagaimana ada di thumbnail ataupun di judul, kita akan sama-sama membahas mengenai topik ini. Dan nantinya kita bisa bertukar pikir bersama, tetapi dengan harapan agar ini teman-teman bisa segera terungkap setransparan dan seterang benderangnya. Karena itu mari kita lihat dulu nih teman-teman mengenai pemberitaan ini. Karena ini juga ramai sekali di media sosial sebagaimana ada di layar Bapak Ibu semuanya. Ya seperti, oke sebentar saya coba share dulu screen-nya supaya kita bisa sama-sama melihatnya. Nah ini dia teman-teman. Jadi ini ya, pernyataannya dianggap bela Irjen Verdi Sambo dalam kasus Brigadir J. Ketua MPR RI ya Bam Soed dilaporkan ke MKD. Nah ini teman-teman ya. Jadi sebagaimana ada di layar jelas ya. Lalu di sini diberitakan bahwa sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Susatyo Bam Soed ikut mengomentari ihwal munculnya banyak narasi liar atas kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat yang menyeret nama Irjen Pol Verdi Sambo beserta istri ya. Diketahui nama Verdi Sambo terseret lantaran tempat kejadian perkara tewasnya Yosua disebut terjadi di rumah dinasnya yang berada di Duren 3 itu di Jakarta Selatan. Adapun sorotan terhadap kasus tersebut dijadikan ya contoh Bam Soed saat memberikan pidato. Nah ini dia teman-teman, jadi dijadikan contoh Bam Soed ya saat memberikan pidato di dalam forum tematik ya Bako Humas MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu dia teman-teman ya. Jadi jelas ya keterangannya. Lalu ia mengungkapkan penegak hukum lewat tim khusus yang dibentuk belum menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum ihwal kasus tersebut ya, kasus terkait. Jadi jelas ya teman-teman. Lalu ini yang menariknya teman-teman ya. Tapi narasi yang beredar kemana-mana, nah ini yang kemudian mendapatkan atensi publik ya. Tapi narasi yang beredar kemana-mana, narasi yang dibangun itu seolah-olah wah, itu kata Bang Soed. Oke, menurut Bang Soed atas munculnya narasi-narasi tersebut, Humas Polri lebih giat lagi dalam berkoordinasi meluruskan narasi yang ada. Lalu di sini diuraikan bahwa harus lebih giat lagi dan berkoordinasi dengan Bako Humas. Jangan biarkan ini dia teman-teman ya. Jangan biarkan kawan kita misalnya di Humas Polri sendirian. Mesti kalian bersatu berjuang meluruskan, membangun narasi bahwa kita ini belum sampai pada kesimpulan fakta hukum dan bukti hukum. Kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi itu penjelasan teman-teman sebagaimana dikutip dalam berita ini. Menurut Bam Soed dalam hal ini yang kasihan, nah ini teman-teman ya, ini penilaian ya. Menurut Bam Soed dalam hal ini yang kasihan ialah yang menjadi korban. Jadi ini komentar dalam tulisan teman-teman ya. Pasalnya narasi-narasi yang muncul itu tanpa pertimbangan adanya fakta dan bukti hukum ya. Jadi menurut penulis artikel teman-teman, yang kasihan itu adalah yang menjadi korban. Siapa yang di sini teman-teman? Selanjutnya diuraikan bahwa adalah keluarga daripada Pak Sambo ini. Dari mulai istrinya sampai anak-anaknya dan keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya. Padahal belum ada fakta hukum atau bukti hukum yang disampaikan secara resmi, itu ujar Bang Soed. Nah teman-teman, ini kemudian sangat ramai di media sosial sehingga kemudian muncul satu respon ya, bahwa Ketua MPR ini kemudian dilaporkan ke MKD. Nah teman-teman, itu Majelis Kehormatan DPR kalau nggak salah teman-teman, kepanjangan dari MKD itu ya. Nah teman-teman sekalian, ini memang luar biasa sekali ya mendapatkan atensi ataupun kemudian perhatian publik. Tapi saya lihat tadi beritanya itu ada juga kemudian berita-berita ya yang menyusul belakangan. Di sini dikatakan bahwa Ketua MPR ya tegaskan tidak bela tersangka katanya. Nah itu dia teman-teman ya, begitulah kalau sudah ramai ya. Kita nggak tahu nih teman-teman ya. Kita lihat dulu di sini ya, sebagaimana ada di layar kalian semua. Jadi sangat jelas ya. Memang kalau kita berbicara mengenai dinamika ataupun perkembangan informasi terkait dengan apa yang kemudian dialami ataupun ya yang menimpa almarhum Brigadir J dan juga pihak keluarga yang kemudian menyayangkan akan kejadian tersebut, ini luar biasa sekali ya. Teman-teman bisa memperhatikan perkembangan ataupun dinamikanya di media sosial ini dahsyat sekali ya.
Bahkan beberapa jam yang lalu teman-teman, mungkin ada di antara kalian juga yang sudah mendapati informasi bahwa istri dari Verdi Sambo ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian dan kemudian dijerat dengan pasal kalau nggak salah tadi ya 344 dan juga 388 itu teman. Coba kita lihat dulu di sini ya, istri Verdi Sambo. Istri Verdi Sambo sebentar teman-teman ya. Seperti yang ada di layar kan semua, ini memang sudah ramai sekali ya. Oke, jadi ini dia teman-teman ya. Polri ungkap bukti istri Verdi Sambo tersangka pembunuhan Yosua ya. Putri Candrawati Verdi Sambo jadi tersangka pembunuhan Yosua. Ya ini dia teman-teman. Jadi di sini ya setelah pemeriksaan dengan scientific crime investigation ya. Mari kita lihat dulu teman-teman. Ini sini pasal berapa ini teman-teman ya. Oke, berencana. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua, ya. Polri resmi menetapkan istri Verdi Sambo, Putri Candrawati atau PC ya sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau yang selama ini kita kenal di media sosial dengan sebutan Brigadir J. Penetapan tersebut disampaikan oleh Irwasum ya Polri Komjen Agung Budi Marioto dalam konferensi pers ya. Ini hari ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, saya harap di teman-teman semua kelihatan sekali ya. Jadi teman-teman ada pasal-pasal yang tadi saya lihat di awal ini, coba kita ini teman-teman ya. Pasal 344 tadi kalau masalah teman-teman ya, KUHP, coba kita lihat dulu di sini ya. Ini dia teman-teman ya. Ini dia. Ya, seperti yang ada di layar kalian semua 340 teman-teman ya. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudara PC, pasal 340 subsidiary ya, 338 jungto pasal 55, pasal 56 KUHP ya. Itu dia teman-teman. Jadi itu pasal yang kemudian ditersangkakan kepada istri Verdi Sambo dan teman-teman. Tadi saya sempat baca itu pasal tersebut ya 340 ini ada maksimal tuntutan pidana teman-teman itu seumur hidup ataupun hukuman mati. Kita nggak tahu nanti seperti apa perkembangan ataupun kelanjutan dari semuanya ini. Ya, tetapi yang kita harapkan agar ini kiranya segera terungkap setransparan dan seterang benderang mungkin karena ini sudah berlangsung lebih dari 1 bulan ya. Mengenai penjelasan ataupun pernyataan dari Pak Bambang Susatyo tadi ataupun Bang Swadi tadi teman-teman, memang kalau kita lihat di dalam artikel itu ya penjelasan beliau itu memang dikatakan bahwa kita harus berada pada posisi asas praduga tak bersalah ya. Bagi saya memang bisa seperti itu. Tapi teman-teman yang kemudian disayangkan di dalam artikel tadi ya, saya belum mendengarkan secara keseluruhan apakah itu ada cuplikan videonya atau bagaimana. Tapi kalau kita lihat dalam artikel tadi ya tidak ada penjelasan yang kemudian di dalamnya ada atensi ataupun ada keprihatinan terkait dengan pihak keluarga almarhum Brigadir J ataupun terutama kepada almarhum Brigadir J ini sendiri teman-teman. Jadi memang ini yang kemudian menjadi menarik sekali sehingga muncul reaksi ataupun respon di kalangan masyarakat lah. Kok jadi seperti ini ya? Kok jadi begitu ya? Siapa yang disebut korban di dalam hal ini? Siapa yang kemudian nyawanya melayang? Lalu siapa yang dikasihani? Tadi di dalam tulisan itu disebut ya ada yang dikasihani katanya teman-teman. Itu tanggapan ataupun ya sedikit tafsiran tadi dari penulis artikel yang kemudian menyampaikan bahwa kasihan katanya pihak keluarga. Nah teman-teman semuanya ya di satu sisi tadi juga kita sudah lihat ada artikel yang menyampaikan bahwa Pak Bang Swed sendiri ya katanya tidak bermaksud seperti itu ya. Kita kembalikanlah kepada mereka itu. Tapi pada akhirnya yang akan memberikan penilaian terkait dengan semuanya ini ya adalah rakyat ataupun masyarakat Indonesia. Kalau saya secara pribadi melihat bahwa orang-orang yang kemudian teman-teman berdiam diri ataupun mungkin pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi ini terutama untuk mereka-mereka yang harusnya yang kita harapkan ya bisa memberikan pendapat ataupun kemudian mewakili aspirasi masyarakat. Tapi kalau mereka teman-teman ya saya tidak sebutkan nama, kalau mereka tidak bersuara ya kita kembalikan sih kepada mereka. Tetapi teman-teman semuanya dengan begitu saya sebagai rakyat Indonesia yang juga punya hak pilih untuk memilih pemimpin ataupun juga ya hak untuk dipilih ya kita bisa memberikan pilihan ke depan ya. Ke depan ini bisa menjadi satu kompas kecil ya untuk kita bisa melihat kira-kira di waktu-waktu yang akan datang ya untuk memilih pemimpin ini kriterianya kalau bagi saya secara pribadi lebih diperketat lebih spesifik dan lebih konkret lagi teman-teman supaya kalau kita memberikan hak suara kita kepada
ya mereka-mereka yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat atau siapapun lah pejabat, ya supaya kita mesti bijaksana juga menggunakan hak tersebut supaya kita jangan sampai salah menempatkan orang di sana menjadi wakilnya kita tapi sebenarnya dia tidak mewakilkan kita, yang mewakilkan dirinya sendiri. Itu kalau bagi saya secara pribadi. Bagi teman-teman ya saya tidak tahu, tapi kalau saya demikian. Nah, karena teman-teman semuanya ya penjelasannya sangat jelas ya. Sekalipun tadi juga Pak Bamsud ini dikabarkan tidak ini ya sudah menegaskan ya tidak dalam rangka membela tersangka ya. Ya sudah terserahlah itu ya masyarakat Indonesia yang kemudian memberikan penilaian terkait dengan hal seperti itu. Jadi teman-teman, kalau pesan saya secara pribadi, poin pentingnya adalah harapan kita kiranya Pak Kapolri ya apapun yang kemudian diupayakan kiranya semuanya membuahkan hasil untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini, apalagi ini pun juga sudah diinstruksikan oleh Pak Presiden Jokowi. Terima kasih semuanya. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai memberkati kita semua dan mari terus doakan yang terbaik bagi bangsa kita Indonesia dan juga untuk kasus ini kiranya segera terungkap. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semuanya. Amin.